Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Spiritual Pura Dalam Balingkang di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani. Penulis Niwayan Arisudiartin dan Nimade Ana Sastradewi. Forum Manajemen, volume 17, nomor 2, halaman 122 sampai 134. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Latifah, NPM 2014151016, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Adapun tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa, pendapatan negara dan masyarakat, kemudian memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Indonesia memiliki banyak daerah tujuan wisata, salah satunya yaitu Bali. Bali terkenal akan keindahan alamnya, keunikan budaya, dan tradisi yang dimilikinya serta keramah tamahan penduduknya sebagai salah satu tujuan wisatawan mancanegara maupun negara. Tabel 1 merupakan tabel jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali selama tahun 2018 mulai dari Januari sampai Desember. Wisata spiritual pura dalam Balingkang belum memberikan dampak positif bagi perekonomian warga di Desa Pinggan. Pengembangan dan pengelolaan wisata spiritual pura dalam Balingkang dirasa belum maksimal. Ada beberapa hal yang menghambat perkembangannya. Yang pertama yaitu kurangnya promosi, yang kedua yaitu kurangnya pencahayaan menuju pura dalam Balingkang, yang ketiga tidak tersedianya petunjuk arah, yang keempat kurang luasnya lahan parkir, dan tidak tersedianya penjagaan pada areal parkir. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi wisata spiritual dan untuk mengetahui strategi pengembangan wisata spiritual di Pura Dalam Balingkang di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pariwisata sendiri didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut Yuti tahun 1996. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Menurut Soekardi tahun 1998. Sedangkan menurut Amdani 2008, potensi wisata didefinisikan sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Wisata spiritual adalah segala jenis aktivitas dan atau perlakuan berwisata yang bertujuan untuk mengembangkan, merawat, dan meningkatkan badan, pikiran, dan jiwa. Strategi adalah suatu proses penentuan nilai pilihan dan pembuatan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada masa depan. Strategi pengembangan dapat dikatakan sebagai proses penetapan nilai, rencana, dan pengambilan keputusan atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Yang ketiga, yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang potensi yang dimiliki menggunakan pendekatan SWOT. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sejarah pura dalam Balingkang. Kata dalam diambil dari kata tempat, itu yang disebut kuta dalam Jongles. Adapun kata Balingkang diambil
dari kata Bali, yaitu Baginda Raja sebagai penguasa jagat Bali Dwipa. Kata Kang sebenarnya diambil dari nama istri beliau yang bernama Kang Chingwei. Potensi wisata spiritual Pura Dalam Balingkang. Potensi fisik yang dimiliki oleh Pura Dalam Balingkang adalah tempat suci atau pura. Potensi non-fisik wisata spiritual Pura Dalam Balingkang adalah ibadah sehari-hari seperti membanten saat siang hari dan sore hari di Pura Dalam Balingkang, upacara keagamaan seperti upacara puja wali, piodalan, purnama, dan tilem, serta ceramah agama atau dharma wacana. Lingkungan internal dan eksternal Pura Dalam Balingkang. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan. Cerita turun-temurun membuat wisata spiritual ini banyak dikunjungi oleh umat Hindu-Buddha yang ingin melaksanakan persembahyangan. Pura Dalam Balingkang memiliki suasana yang sejuk dan damai. Pura Dalam Balingkang dari segi kebersihan sudah baik untuk kesehariannya, serta banyaknya aparat yang menjaga kawasan Pura Dalam Balingkang. Dan juga akses jalanan menuju Pura Dalam Balingkang semuanya telah dihotmix dengan aspal. Adapun kelemahannya yaitu tempat parkir yang sempit dan terbagi, wisatawan harus membawa minum sendiri dari luar karena masyarakat desa kurang efektif menggunakan lahan dagang. Beberapa masyarakat tidak mendukung jika Pura Dalam Balingkang dijadikan tempat wisata karena merupakan tempat ibadah dan belum tersedianya hotel, penginapan ataupun homestay dan restoran di Desa Pinggan. Tabel 2 merupakan matriks analisis SWOT strategi pengembangan potensi wisata spiritual Pura Dalam Balingkang. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang dari wisata spiritual Pura Dalam Balingkang sangat besar, bahkan pemerintah sudah mau ikut berperan. Beberapa masyarakat Desa Pinggan merupakan lulusan perguruan tinggi jurusan pariwisata yang mempunyai kemampuan untuk membentuk organisasi pariwisata. Adanya pesaing dari potensi wisata dari Pura Dalam Balingkang ini sendiri yaitu Pura Puncak Penulisan. Masyarakat belum bersahabat dengan internet yang menjadi kendala dalam penyebaran informasi dan penyelenggaraan atraksi wisata spiritual hanya dilaksanakan pada waktu tertentu. Kelima yaitu simpulan dan saran. Potensi wisata spiritual Pura Dalam Balingkang dikategorikan menjadi dua, yaitu potensi wisata fisik berupa pura dan potensi wisata spiritual non-fisik. Lingkungan internal wisata spiritual Pura Dalam Balingkang meliputi aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal wisata spiritual Besakih meliputi aspek peluang dan ancaman. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan wisata spiritual Pura Dalam Balingkang adalah matriks SWOT. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian dalam hal pengenalan pariwisata secara intensif. Pihak swasta dan investor diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengembangan fasilitas pariwisata. Masyarakat lokal diharapkan dapat berpartisipasi secara nyata dalam pengelolaan kegiatan wisata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.